Buah iblis adalah buah misterius dan khas yang tersebar di seluruh dunia, dikenal karena memberi pemakannya kemampuan dan kekuatan khusus namun memberikan efek samping hilangnya kemampuan berenang dari sang pemakan. Buah iblis berjumlah sangat banyak. Diperkirakan berjumlah ratusan dengan masing-masing memiliki kekuatan yang berbeda, mulai dari yang biasa hingga yang memiliki kekuatan penghancur massal. Buah iblis secara garis besar dikelompokkan dalam 3 kelas paramecia, yang menawarkan beragam kemampuan aneh, logia, yang memberi penggunanya kekuatan untuk menjadi dan mengendalikan elemen alam, dan zoan, yang memungkinkan penggunanya untuk berubah menjadi hewan atau hibrida hewan. Banyak dari orang-orang penting di dunia yang merupakan pengguna buah iblis, terutama di antara 3 kekuatan besar. Oleh karena itu, di samping karena kelangkaannya, buah iblis sangatlah diburu. Satu buah iblis dapat bernilai ratusan juta beri dan beberapa pihak berupaya untuk membuatnya secara artifisial sehingga dapat diproduksi massal untuk keperluan peperangan. Seseorang atau binatang hanya dapat mengonsumsi dan memperoleh kekuatan dari satu buah iblis saja, kecuali satu orang, yaitu Marshall D. Teach atau Kurohige. Sementara beberapa buah iblis hanya muncul di manga dan yang lainnya hanya di anime, sebagian besar muncul di kedua media dan memainkan peran yang sangat penting dalam cerita, berfungsi sebagai dasar untuk beragam kemampuan khusus dan gaya bertarung sebagian besar karakter. Menurut Oda, di masa depan nanti akan ada profesor tertentu yang mampu menjelaskan mekanisme rumit di balik buah iblis. Buah iblis hadir dalam berbagai bentuk dan warna, meskipun semua buah iblis yang terlihat sejauh ini memiliki tanda atau pola pusaran. Satu-satunya pengecualian yang diketahui adalah buah iblis buatan, yang memiliki pola cincin di atasnya. Buah iblis tertua yang diperkenalkan adalah Toki Toki no Mi dan Hito Hito no Mi model Nika, yang telah ada di dunia setidaknya selama 8 abad. Saat ini tidak diketahui apa sebenarnya buah iblis itu, dari mana asalnya, atau bagaimana cara kerjanya. Dr. Vegapunk berteori bahwa buah iblis adalah manifestasi dari kemungkinan evolusi manusia, dengan semua kekuatan yang berbeda mewakili banyak cabang untuk masa depan umat manusia diwujudkan oleh harapan dan keinginan manusia. Vegapunk mengklaim bahwa mereka yang memiliki kekuatan ada di dimensi berbeda yang diimpikan oleh orang lain sebelum mereka. Namun, menurut Vegapunk, mereka yang berada dalam keadaan tidak wajar ini dibenci oleh laut, yang dia gambarkan sebagai ibu alam, dan karenanya tidak dapat berenang sebagai hukuman. Tidak diketahui berapa banyak teori Vegapunk yang benar, tetapi fakta bahwa mengkonsumsi buah iblis mengubah faktor garis keturunan seseorang, yang memberi mereka kekuatan supranatural. Buah iblis telah menjadi sumber kekuatan bagi beberapa orang terkuat dari generasi saat ini di dunia, termasuk kru bajak laut pemula, marinir laksamana, 7 panglima perang laut, dan setidaknya 6 kaisar dulu dan sekarang yaitu Shirohige, Blackbeard, Big Mom, Kaido, Monkey D. Luffy dan Buggy. Karena kekuatannya, buah iblis sangat dicari oleh pemerintah dunia dan dunia bawah, di antara banyak pihak lainnya. Jika dijual, harga buah iblis bisa mencapai 100 juta beri dan pengguna buah iblis sendiri dijual dengan harga pasar dengan cara yang sama seperti budak. Tentu saja, masing-masing buah iblis memiliki perbedaan harga tergantung pada kekuatan yang diberikan, seperti OP-OP no Mi bernilai lebih dari 5 miliar di pasar gelap. Perlu dicatat, walau bagaimanapun buah iblis, terlepas dari kekuatan luar biasa yang mereka berikan, bukanlah yang menentukan apakah seseorang dapat menaklukkan laut atau tidak. Faktor penentu sebenarnya umumnya dianggap haki. Contoh yang jelas dan penting dari cerita ini adalah Goldie Roger dan Edward Nugget. Nugget dianggap sebagai manusia terkuat di dunia, dan dia memiliki kekuatan Gura-Gura no Mi, buah iblis yang disebut paramecia terkuat, yang memberinya kekuatan untuk menghasilkan gempa dan gelombang kejut yang kuat dan dapat berpotensi menghancurkan dunia. Namun, bahkan ketika Nugget berada di masa jayanya, dia masih ditandingi dan dikalahkan oleh Roger, yang tidak memiliki buah iblis. Roger menaklukkan Grand Line dengan kekuatan haki, mencapai suatu prestasi yang membuat banyak pengguna buah iblis yang kuat, termasuk Nugget, Charlotte Linlin, Kaido, dan Shiki, semuanya gagal dicapai, bahkan beberapa dekade setelah kematian Roger. Kru khas bajak laut di Grand Line sering berpusat di sekitar kapten dengan kekuatan buah iblis, seperti bajak laut Bellamy, bajak laut Blinking, atau bajak laut Foxy.
Sebaliknya, kru dan organisasi yang lebih kuat sering berisi banyak pengguna buah iblis seperti bajak laut Shirohige, bajak laut Big Mom, bajak laut binatang buas, bajak laut topi jerami, bajak laut Don Quixote, Baroque Works, atau marinir. Dua kaisar Kurohige dan Kaido telah berusaha keras untuk mengumpulkan buah iblis sebanyak mungkin menggunakan metode unik mereka. Faktanya, sejak memasuki Grand Line, hampir setiap lawan utama yang dihadapi Luffy memiliki kemampuan buah iblis. Sedangkan di East Blue, dia hanya menghadapi 3. Karena pertemuan dengan buah iblis jarang terjadi terutama di luar Grand Line, beberapa rumor tentang mereka muncul, sehingga sulit membedakan antara fakta atau fiksi. Beberapa menolak buah iblis sebagai mitos belaka sampai benar-benar melihatnya beraksi. Rata-rata orang tidak tahu apa-apa atau sangat sedikit tentang siapa mereka atau apa yang mereka lakukan. Ini terutama berlaku untuk orang-orang di negara-negara terpencil, bahkan di dalam Grand Line, seperti orang-orang negeri Wano dan bahkan Putri Shirahoshi dari Pulau Manusia Ikan, karena tidak ada dari mereka tahu tentang buah iblis. Sebaliknya, mereka percaya kekuatan yang diberikan kepada pengguna adalah kutukan atau sihir. Terkait, buah iblis juga dapat menyebabkan pengguna dianggap sebagai orang aneh, dan diperlakukan sebagai orang buangan. Perlajuan ini disebabkan oleh beberapa kemampuan yang dianggap terlalu aneh atau menakutkan untuk diterima oleh orang normal. Dalam banyak kasus, pengguna buah iblis dianggap sebagai ras yang berbeda sama sekali dengan manusia normal. Pemakaian. Setelah dikonsumsi, buah iblis memberi penggunanya kekuatan super yang luar biasa tanpa mereka sadari, dan pengguna dapat mempertahankan kekuatan ini selama sisa hidup mereka. Seseorang yang telah memakan buah iblis dan memperoleh kekuatannya dikenal sebagai pengguna buah iblis atau Noryokusa atau pengguna daya, atau bisa disebut juga Esper. Ada lebih dari 100 buah iblis yang berbeda di dunia, tetapi hanya satu buah iblis yang ada. Selain itu, semua buah iblis diketahui rasanya sangat tidak enak dan menyebabkan pengguna kehilangan kemampuan untuk berenang secara permanen. Banyak pengguna buah iblis memiliki judul sendiri, seperti manusia karet atau Gomu Ningen, manusia magma atau Maguma Ningen, rusa manusia atau Ningen Tonakai. Judulnya biasanya adalah jenis kemampuan yang diikuti oleh spesies pengguna buah iblis atau alam kasus item yang telah memakan buah Gohan, objek aslinya. Satu-satunya pengecualian yang diketahui adalah pengguna Kage Kage no Mi, yang mendapatkan gelar dari penguasa bayangan Kage no Shihaisa. Seseorang hanya bisa memakan satu buah iblis seumur hidup mereka. Upaya apapun untuk mendapatkan kekuatan buah iblis kedua akan menyebabkan tubuh konsumen hancur yang mengakibatkan kematian mereka. Alasannya saat ini tidak diketahui. Jabra mendengar desas-desus bahwa iblis yang sebenarnya hidup di dalam setiap buah dan berpindah ke tubuh pengguna buah saat dikonsumsi, dan akan bertarung dengan iblis yang menghuni buah lain jika mereka bertemu dalam tubuh yang sama. Namun, rumor ini dikatakan telah dibantah oleh sains. Ada metode yang memungkinkan seseorang mencuri kekuatan buah iblis dari mayat pengguna buah iblis yang telah meninggal. Rincian metode ini saat ini tidak diketahui. Satu-satunya yang mengetahui metode ini adalah Marshall Detik dan kru. Seseorang hanya bisa memakan satu buah iblis seumur hidup mereka. Upaya apapun untuk mendapatkan kekuatan buah iblis kedua akan menyebabkan tubuh konsumen hancur yang mengakibatkan kematian mereka. Alasannya saat ini tidak diketahui. Jabra mendengar desas-desus bahwa iblis yang sebenarnya hidup di dalam setiap buah dan berpindah ke tubuh pengguna buah saat dikonsumsi, dan akan bertarung dengan iblis yang menghuni buah lain jika mereka bertemu dalam tubuh yang sama. Namun, rumor ini dikatakan telah dibantah oleh sains. Ada metode yang memungkinkan seseorang mencuri kekuatan buah iblis dari mayat pengguna buah iblis yang telah meninggal. Rincian metode ini saat ini tidak diketahui. Satu-satunya yang mengetahui metode ini adalah Marshall Detik dan kru. Kekuatan buah iblis umumnya meluas hingga pakaian yang dikenakan pengguna. Ketika tubuh pengguna buah iblis berubah dalam ukuran atau bentuk, pakaian mereka akan meregang dan berubah bersama mereka tanpa menjadi lebih buruk untuk dipakai setelahnya. Ketika kekuatan buah iblis melibatkan tubuh pengguna yang berubah secara alami, kekuatan itu juga berlaku untuk pakaian mereka yang akan berubah secara alami bersama mereka. Jika suatu kekuatan menghasilkan suatu zat, maka itu bisa berasal dari pakaian penggunanya. Aturan ini juga berlaku untuk peningkatan cyborg dan bagian tubuh prostetik.
Contohnya adalah lengan buatan Queen yang berubah menjadi kaki Brachiosaurus saat dia mengambil bentuk Brachiosaurus. Namun, tampaknya tidak semua kekuatan buah iblis mengikuti aturan ini. Jewelry Bonnie adalah contohnya, yang pakaiannya tidak berubah saat tubuhnya berubah. Meskipun demikian, perubahan tersebut dapat meluas ke senjata, seperti pedang Sasaki, Karakuri Rasento, bertambah besar ukuran pedang di tangannya saat dia berubah menjadi raksasa Triceratops hybrid. Menariknya, meski memakan buah iblis mempengaruhi cetak biru genetik konsumen, hal itu tidak menyebabkan kelainan pada anak penggunanya. Contohnya adalah keluarga Charlotte Linlin, meskipun sang ibu Charlotte Linlin memiliki kekuatan buah iblis, tidak ada anak-anaknya yang lahir dengan kekuatan mereka sendiri. Selain itu, meskipun orang tua tidak dapat mengkonsumsi buah iblis kedua, anak pengguna buah iblis yang belum memiliki kekuatan dapat mengkonsumsi buah iblis mereka sendiri tanpa mengalami kematian, jika ada kesempatan.